Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ustazah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan hidrokarbon. Yang tahu apa itu hidrokarbon? Sesuai dengan namanya, hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon, senyawa karbon dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan senyawa tidak jenuh. Senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah golongan alkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh mengandung ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya yang disebut alkena dan ikatan rangkap 3 yang disebut dengan alkuna. Senyawa alkana merupakan hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana, di mana rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Contohnya, misal jika C-nya 1, maka hanya 2 dikali 1 ditambah 2, maka akan menjadi CH4. Jika C-nya 2, maka hanya 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan C2H6. Kemudian kalau C-nya 3, maka hanya 2 dikali 3 ditambah 2, maka akan menjadi C3H8. Jadi N-nya itu diganti oleh angka 1, 2, atau 3. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita akan membentuk suatu rumus struktur. Contohnya adalah C2H6. Yang pertama, kita harus menggambarkan C-nya terlebih dahulu. Berarti C-nya ada 2. Dan kalian ingat bahwa setiap atom C itu harus memiliki 4 ikatan. Jadi kita gambarkan 4 ikatan untuk C. Dan setiap ikatan itu dilengkapi oleh atom H. Jadi di situ sudah terbentuk struktur dari C2H6, atau bisa juga ditulis sebagai CH3CH3. Contoh selanjutnya adalah C4H10. Langkah pertama, kita menggambarkan 4 atom C. Kemudian kita melengkapi masing-masing atom C dengan atom H. Jadi kalian harus mengingat bahwa atom C itu memiliki 4 ikatan. Jadi yang pertama itu kurang 3 ikatan, yang kedua 2 ikatan, yang ketiga 2 ikatan, dan yang keempat kurang 3 ikatan. Nah, kekurangan itu kita lengkapi dengan atom H. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tata nama senyawa alkana. Jadi, dalam proses pembentukan tata nama ini, kalian harus memahami beberapa peraturan. Yang pertama, alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N atau normal. Contohnya, di sini Ustazah menuliskan C3, CH2, CH2, dan CH3. Fokus kita di sini adalah kita harus bisa menentukan jumlah C-nya. Di situ C-nya ada 4, maka namanya adalah N-butana. Kemudian CH3, CH2, 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 dan CH3. Jumlah atom C-nya ada 5. Jadi namanya adalah N-pentana. Jika ada alkana rantai cabang, maka rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang. Kemudian beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian cabang merupakan gugus alkil. Jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Dan jika alkil cabang lebih dari 1 dan sejenis, menggunakan awalan Yunani, yaitu di untuk 2,
tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis, diurutkan sesuai alfabetis. Jadi, urutan penamaan senyawa alkana itu dimulai dari nomor alkil atau cabang, kemudian nama alkil atau cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Berikut ada contoh. Jadi, langkah pertama kita harus menentukan induknya terlebih dahulu, di mana induknya ada 4 atom C yang namanya adalah butana. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, yaitu dari kiri. Cabang terletak pada nomor 2, sehingga namanya adalah 2-metil butana. Kemudian contoh kedua, kita tentukan induknya. Induknya tetap ada 4 atom C. Kita kasih penomoran. Kemudian penomoran kita mulai dari ujung kanan atau kiri sama aja ya. Kemudian kita hitung cabang itu terletak pada nomor berapa, yaitu terletak pada nomor 2 dan 3. Sehingga karena cabangnya itu sama, yaitu metil, kita menuliskannya 2,2 dimetil butana. Kemudian untuk contoh nomor 3, yang pertama kita tentukan induknya terlebih dahulu, di mana induknya ada 5 rantai atom karbon. Kemudian kita kasih nomor. Penomoran itu dimulai dari ujung kanan, yaitu ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian cabang terletak di nomor 2 dan di nomor 3. Di nomor 2 ada metil dan di nomor 3 ada etil, sehingga penomoran kita mulai dari etil dulu. Jadi penulisannya adalah 3 etil 2 metil pentana. Selanjutnya kita akan belajar menuliskan rumus bangun. Heptana. Yang pertama adalah 5 etil 3,3 dimetil heptana. Untuk menuliskan rumus bangun, kita harus menuliskan induknya terlebih dahulu. Induknya adalah heptana, di mana heptana itu adalah C-nya ada 7. Jadi kemudian kita kasih penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di nomor 5 itu ada cabang yaitu etil. Etil itu C-nya ada 2 atau bisa kita tulis sebagai C2H5 langsung. Kemudian di nomor 3 ada 2 cabang metil, yaitu CH3, CH3. Selanjutnya kalian tinggal melengkapi jumlahannya seperti yang sudah Ustazah jelaskan. Yang selanjutnya adalah 3 metil heksana, di mana induknya adalah heksana dan heksana adalah C ada 6. Kemudian kita kasih penomoran. Dan di nomor 3 itu ada cabang, yaitu metil. Metil adalah CH3. Dan selanjutnya tinggal kalian melengkapi atom H yang kurang. Selanjutnya adalah 4 etil 3,6 dimetil oktana. Induknya adalah oktana. Kita gambarin oktana itu C-nya ada 6. Kemudian kita beri penomoran, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di nomor 4 itu ada cabang, yaitu etil. Etil itu C2H5. Dan di nomor 3 itu ada metin. Begitu juga di nomor 6 juga ada metil. Tinggal kita lengkapin hanya. Kemudian kalian tinggal melengkapi jumlah H yang kurang. Oke, selesai. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan evaluasi ini pada buku latihan kalian. Selamat belajar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Apabila ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan ke Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.